semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebelum saya membahas tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI. Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia mengenai nilai moral dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Untuk menghadapi tantangan terhadap pemahaman Pancasila, oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Sehingga diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi pegangan seluruh lapisan masyarakat. Pancasila sedang berhadapan dengan pola perilaku elit yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Yang tercantum pada sila pertama, Pancasila, dan saling berhubungan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal. Adapun tantangan dari dalam atau yang biasa disebut tantangan internal, yaitu berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tantangan dari luar atau tantangan eksternal, yaitu di era modernisasi saat ini, di mana batas negara sudah tidak tampak lagi, dan semua ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi. Tantangan yang paling berat dan utama adalah masalah ekonomi dan budaya yang menggilas bangsa ini tanpa ampun. Sebab ajaran Pancasila yang hakiki sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke bumi tercinta Indonesia.